Saya cuma mau ngebuktikan doang. Katanya kalau lu nanya 10 pertanyaan ke 10 ustadz jawabannya akan sama, tapi kalau lu nanya satu pertanyaan ke 10 pendeta jawabannya beda-beda, dan gue ngerasanya itu. Masya Allah. Bos, Oh, normal. tadi Normal lu saya enggak? tadi saya mau suruh hostnya turun. Host. Eh, Gimana, saudara Revan? Ya kan di Islam tuh ada 4 mazhab ya, ada Imam Syafi'i, Hanafi, Hanawi, sama Hmm? satu lagi saya nggak tahu tuh siapa Hanawi. tuh. Hanawi, Eh, Hanafi. ya, oh ya itu. Anak. Bukan Ya, Hanawi, Bang. Jangan Hanawi dong. ya. Jadi kalian tuh ngikutin ajaran Nabi Muhammad apa ngikutin ajaran empat imam itu gitu loh. Jadi yang Ya 100%, buset. iya maksud saya gini, yang 100% ajaran Nabi Muhammad tuh yang mana? Sedangkan di empat mazhab ini kan ya saya ambil contoh, ada yang ngelarang, ada yang mengharamkan rokok, satu lagi ada yang memakruhkan. Terus ada yang mengharamkan musik, satu lagi ada yang mengharamkan. Jadi itu yang 100% ajaran Nabi Muhammad tuh yang mana gitu loh. Udah, yang pertama itu dulu. Silakan dijawab. Tilap. Ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah 100% Al-Quran. Itu nggak diragukan lagi tuh bang. Terkait dengan mazhab itu pandangan imam terhadap hal-hal yang kaitannya dengan fikih. Jadi kami tidak permasalahkan dengan apa perbedaan khilafiyah terhadap sesuatu ukuran hukum, terhadap kaidah itu tidak ada pertentangan di kami. Yang mau mengikuti silakan, yang tidak mau mengikuti silakan. Yang penting satu, jangan tidak mengikuti Al-Qur'an kan gitu. Eh apa namanya, kurang masuk jawabannya Bang Juma. Maksud saya tuh yang 100% ajaran Nabi Muhammad itu yang mana? Soalnya kan ini beda-beda nih, ada yang mengharamkan rokok, satu lagi ada yang memakruhkan, terus ada yang mengharamkan musik, satu lagi ada yang menghalalkan. Jadi itu yang 100% yang Nabi Muhammad yang mana gitu loh. Seandainya yang 100% Nabi Muhammad tuh mengharamkan rokok misalkan gitu kan, misalkan, terus yang memakruhkan rokok tuh gimana tuh? Berarti itu nggak ngikutin ajaran Nabi Muhammad dah gitu. Ya, jadi mereka punya pandangan terhadap kaidah yang ada. Pokok hukum yang ada mereka eh, sama, tetapi penjabarannya kemudian mereka berbeda. Contoh misalnya tentang rokok. Tidak ada dalil dalam Al-Quran yang mengharamkan rokok secara mutlak. Namun kemudian sebagian ulama ketika kemudian dia mengatakan jangan engkau melampaui batas di sini diantaranya adalah merokok. Menurut pandangan ulama tersebut. Karena kenapa? Ya merokok itu menghabiskan duit, menghabiskan usia dengan menghisap itu. Tapi tidak ada hukum primer yang mengharamkan. Nah, sehingga ketika ada yang mau mengikuti silakan, yang tidak mau mengikuti ya silakan. Gitu, Bang. Oh, oke oke, siap siap siap. Oke, pertanyaan saya yang kedua, kenapa di dalam Yang Islam yang tuh, ketiga, ya ya yang itu, yang terakhir ya, ini saya ada pertanyaan. Kenapa di Islam tuh Tuhan tuh tidak dinampakkan gitu, berbeda dengan kekristenan. Di ajaran Kristen tuh adalah ya udah Tuhan tuh ini loh, Tuhan tuh berbentuk ini. Kenapa di Islam tuh tidak kelihatan gitu loh? Bagaimana kita mau mengimani Allah tuh sedangkan Allah itu sendiri nggak kelihatan gitu loh? Oke. baik. Jadi eh, Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu ada, itu pasti. Anda percaya enggak itu? Kita Ya, diskusi percaya. ringan aja. Ya, percaya. Andai saja Tuhan tidak menampakkan diri, apakah menurut Anda Tuhan itu tetap ada? Kalau dengan ada buktinya, saya percaya. Karena Tuhan tidak kelihatan ya, saya di Islam ya begitu. Kalau di Kristen tuh ada ini loh, maksudnya Ya. Yesus sebagai Tuhan gitu. Kalau Tuhan tidak menampakkan diri, Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu ada? Ya, Oke. Nah, kalau misalnya alam semesta ini
Ya kan? Alam semesta ini duluan mana dengan adanya Yesus? Duluan alam semesta, duluan Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Bukan, bukan. Alam semesta dulu, alam semesta. Duluan mana alam semesta ini daripada Maria melahirkan Yesus? Duluan alam semesta. Oke. Oke. Pada saat Maria belum melahirkan Yesus, apakah Tuhan itu sudah ada? Sudah ada, yaitu Bapa. Ya, tapi dia tidak menampakkan diri. Ya karena belum saatnya gitu loh. Oke. Pada saat Tuhan belum saatnya menampakkan diri, apakah Tuhan itu sudah ada? Ya sudah ada. Tapi dia belum menampakkan diri. Oh, oke, oke. Anda tadi mengatakan bagaimana mungkin saya bisa percaya Tuhan itu ada padahal dia tidak menampakkan diri layaknya Yesus. Maka muncul pertanyaan, apakah sebelum Maria melahirkan Tuhan itu tidak ada? Sudah ada, yaitu Allah. Sudah ada. Berarti tidak mesti menampakkan diri, betul? Ya maksud saya itu Yesus pas di saat Yesus datang ke bumi untuk wujud manusia supaya manusia itu yakin terhadap Tuhan yaitu Allah Bapa gitu. Oke. Pak. Baik. Kalau misalnya ada orang yakin bahwa Tuhan itu ada meski Tuhan itu tidak menampakkan diri, salah nggak? Diulang gimana? Kalau misalnya Tuhan itu tidak menampakkan diri, tetapi orang itu sudah yakin bahwa Tuhan itu ada, salah nggak orang tersebut? Itu menurut pandangan agama Islam apa agama Kristen? Secara umum, secara umum. Secara umum mungkin enggak gitu. Nggak salah kan? Ya. Iya. Nah itulah kami. Kami percaya bahwa alam semesta ini ada dikarenakan ada yang menciptakan. Yaitu dia yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Kalau saudara kan gini, perbedaannya antara saudara dengan saya. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ada. Kami bisa melihatnya, tapi nanti di alam kekekalan. Karena Allah itu kekal, maka kami melihatnya nanti di alam kekekalan. Saudara saya tadi, kita diskusi tanya jawab ringan. Anda percaya Tuhan itu ada meskipun tidak menampakkan diri. Artinya posisi kita itu sama. Pembedanya kemudian adalah kami nanti melihatnya di alam kekekalan. Saudara sudah bisa melihat Tuhan Anda di alam fana ini. Artinya apa? Tuhan Anda terbatas karena dia terikat oleh ruang dan waktu. Sementara Tuhan itu tidak terbatas, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa nampak wujudnya nanti di alam kekekalan. Alam kekekalan dengan alam fana itu berbeda. Nah, Tuhan itu tidak bisa terbatas, maka dia tidak bisa datang ke alam yang terbatas. Nah, sekarang kembali kepada pernyataan kita. Apakah Tuhan ini karena dia tak nampak, karena dia tidak dilahirkan, maka Tuhan itu nggak ada? Sementara alam semesta ini sudah ada. Berarti Tuhan nampak ataupun tidak nampak oleh manusia, Tuhan itu tetap aja ada. Pembedanya kemudian antara saya dengan saudara saya tidak mengimani manusia itu adalah Tuhan. Sehebat apapun manusia itu. Apalagi kalau manusianya sudah mengatakan, aku hanya utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maka bagi saya yang berakal sehat tidak akan mungkin percaya dia Tuhan. Nah, Anda bedanya tetap saja percaya. Meskipun manusia itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi justru bersaksi bahwa dia hanya utusan Tuhan. Itulah pembedanya antara saya dengan saudara saya. Silakan. Ada lagi? Islam beriman kepada Yesus gak, Bang? Alhamdulillah kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul yang diutus sebagai tanda kepada Bani Israel. Kami beriman. Kalau saudara mengatakan Yesus itu Nabi dan Rasul atau utusan yang datang kepada Bani Israel, tanpa ayah dia datang, membawa hikmat Injil, mengajarkan jalan keselamatan dan hidup kepada Bani Israel sampai menuju kepada pencipta langit dan bumi, maka saya katakan saya beriman kepada sosok itu. Namanya aja yang beda, tapi oknumnya sama.
Oke, sekarang kalau memang Islam agama yang paling benar, kenapa orang Kristen berdoa dikabulkan, orang Hindu berdoa dikabulkan, orang Buddha berdoa dikabulkan? Jadi yang mana nih yang benar gitu loh? Oke, baik saudaraku. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang namanya Tuhan itu, alam semesta ini kecil baginya. Alam semesta ini kecil. Ibaratkan alam semesta ini hanya bumi ini hanya sebesar sebutir pasir baginya di antara sekian banyak pasir yang ada di atas muka bumi. Jadi dia tidak akan mungkin kemudian turun ke alam yang kecil karena dia maha besar. Ketika dia menciptakan makhluknya, di situ tidak terlepas daripada ini kuciptakan Kristen, ini kuciptakan Islam, ini kuciptakan Hindu. Tapi seketika seluruh makhluknya itu adalah miliknya. Nah, alam semesta ini, dunia ini diciptakan oleh Allah dengan seabrek aturan mainnya, diciptakanlah manusia. Maka Allah itu maha pemalu. Tuhan itu maha pemalu. Ketika Tuhan mengatakan, aku yang berkuasa, aku yang maha berkehendak, aku yang mengatur, aku yang mencukupkan, aku yang memberi rezeki, aku yang memberikan kehidupan, aku yang memberikan kesehatan, aku. Allahus Samad, tempat tergantungnya seluruh makhluk. Terlepas dia Kristen, Hindu, terlepas dia menyembah aku atau ingkar kepada aku, tugasku sebagai Tuhan adalah menyediakan apa yang mereka butuhkan. Itu baru namanya Tuhan. Kalau yang mengatakan dirinya, oh ini sembah saya ini, nggak dikasih rezeki. Oh ini yang sembah saya, dikasih kaya, dikasih kesehatan. Itu bukan Tuhan itu iblis. Yang namanya Tuhan itu maha pengasih. Mau dia disembah atau tidak disembah, oksigennya untuk seluruh makhluknya. Itu baru kasih. Mau dia disembah ataupun tidak disembah, kesehatan diberikan kepada semua makhluknya. Mau dia disembah ataupun tidak disembah, Tuhan memberikan usia, umur, kesempatan kepada seluruh makhluknya. Tuhan tidak pilih kasih. Tetapi ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh makhluknya. Wahai umatku, wahai makhlukku, betapapun dosa yang engkau lakukan ketika engkau bertobat kembali kepadaku, maka aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Tuhan memberikan kita umur, pikiran, akal sehat untuk kembali kepada Dia. Jadi kalau Anda berpatokan bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhannya Kristen, karena setiap orang Kristen berdoa, dia selalu dikaruniai berkat, dia selalu diberikan rezeki, diberikan kesehatan. Lalu bagaimana dengan Hindu? Bagaimana dengan ateis? Berarti Tuhan-Tuhan mereka juga benar dong. Berarti Tuhan itu banyak dong. Masing-masing agama punya Tuhan. Tidak. Tuhan itu maha kasih di dalam Islam. Mau dia disembah oleh si fulan, tidak disembah oleh si fulan, tetap dikasih. Wahai hambaku, kapanlah engkau bisa kembali kepadaku? Kenapalah engkau semakin jauh kepadaku? Kenapa engkau menyembah selain daripadaku? Tapi meskipun demikian, apa yang kamu minta akan kukasih. Cuman, kelak di yaumil hisab, kamu akan maaf, ada dalilnya gak di percakapan abang yang itu tadi? Iya, Al-Quran mengatakan kebenaran itu sudah datang. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhan, dari Allah. Siapa yang mau kafir silakan kafir, siapa yang mau beriman silakan beriman. Itu ada bang dalam Al-Quran. Ya, jelas itu. Dalam surah Al-Kahfi kalau saya tidak salah ingat ya, di situ dikatakan begini. Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara ahasa bihim suradikuha. Jadi gini, diterangkan gini. Maaf saya agak lupa ayatnya ya. Dikatakan gini, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada manusia, kebenaran itu telah datang dari Allah, dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, silakan dia beriman. Dan barang siapa hendak kafir, kufur kepadaku, maka biarkan mereka kufur kepadaku. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu adalah neraka. Kami sudah menyiapkan itu, yaitu neraka bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Yang sudah tahu bahwa alam semesta ini diciptakan oleh esensi yang maha suci, yang maha tinggi, tidak mungkin maha hina mau maha rendah, tapi dia maha suci. Zalim sudah tahu Tuhan itu pencipta dan bumi adalah esensi yang tak nampak karena dia bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Sudah tahu Tuhan itu bukan manusia, sudah tahu Yesus itu manusia, sudah tahu Yesus itu utusan, masih tetap disembah. Maka itulah yang disebut zalim. Nah,
Allah mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu sudah kuberikan kepada seluruh umat manusia. Maka siapa yang ingin beriman kepada kebenaran itu silakan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Tidak ada paksaan. Nah, inilah yang saya katakan. Kalau agak Tuhan itu, oh siapa yang menyembah aku, inilah ku kasih banyak harta, inilah ku kasih. Yang tidak menyembah aku, ku buat dia miskin. Lah orang tahu dong berarti, wih kita masuk Islam dong. Kenapa? Di Islam apapun diminta, pasti dikasih. Di Islam apapun penyakitnya pasti sembuh. Di Islam tidak ada orang yang pendek umur. Di Islam tidak ada orang yang sial. Berarti Tuhan yang benar. Ayo masuk semua ke Islam. Lalu apa fungsinya kemudian ujian itu diberikan oleh Allah? Jadi Allah itu tidak memandang itu. Mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia ateis, semua dikasih. Silakan Anda berjalan di atas muka bumiku. Silakan Anda berjalan di atas tanahku. Tetapi ingat, suatu hari nanti engkau akan kembali kepada aku mempertanggungjawabkan apa yang pernah kamu lakukan di atas muka bumi. Dan apakah kebenaran itu belum sampai kepadamu? Apakah Bang Sumo belum pernah menyampaikan kepadamu bahwa yang disembah oleh para nabi adalah esensi yang maha suci lagi maha tinggi? Lantas kenapa kamu justru menyembah manusia yang kuutus sebagai juru selamat? Bukankah dia mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti aku tujuannya. Dia hanya penyampai firman. Dia hanya jalan menuju kepada aku. Kenapa kau menyembah jalan? Sementara dia hanya utusanku. Begitu saudaraku. Nolan, silakan. Kalau masih ada. Oke, ini yang terakhir ya. Iya. Kan Allah tuh maha tahu ya Bang ya. Iya. Ya Allah tuh maha tahu. Berarti Allah sudah tahu dong siapa yang masuk ke neraka, siapa yang masuk ke surga, gitu kan? Iya, betul. Berarti itu sebuah takdir apa bukan? Ini masuk neraka, ini masuk surga. Sedangkan Allah tuh sudah maha tahu kan, siapa tuh yang masuk surga, siapa yang masuk ke neraka. Oke, silakan jawab. Jadi gini saudaraku, alam makhluk dengan keberadaan Tuhan itu tidak sama. Yang disebut makhluk itu digiring oleh detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Itu makhluk. Jadi makhluk itu digiring. Kayak Anda dengan saya. Kita nggak tahu 1 menit ke depan ini kita ngapain. Kita nggak tahu sehari besok kita ngapain. Kita nggak tahu kita bangun tidur apakah kita masih bisa bangun. Kita nggak tahu besok kita ketemu dengan siapa. Kita nggak tahu besok kita jatuh. Kita nggak tahu besok kita menjadi mu'alaf atau besok kita menjadi murtad. Kita nggak tahu. Tapi ketidaktahuan kita ini apakah berlaku bagi Allah? Tidak. Gak berlaku. Jadi Allah itu tidak mentakdirkan si fulan ini mati bunuh diri. Si fulan ini mati dalam keadaan Kristen. Si fulan ini mati dalam keadaan beriman. Allah tidak menentukan itu, enggak. Tetapi Allah sudah tahu Bang Suma mati dalam keadaan beriman. Bang Sugi mati dalam keadaan beriman. Bang Handi mati dalam keadaan beriman. Saudara si fulan, si B mati dalam keadaan kafir. Allah udah tahu. Nah, kenapa demikian? Karena Allah tidak terbatas oleh waktu. Yang kita jalani ini adalah sesuatu yang sudah tamat bagi Allah. Ibarat Allah itu adalah sutradara. Dia tidak perlu diceritakan seperti ini endingnya nanti. Seperti ini. Sebelum cerita film kita itu ditutup, sutradara sudah tahu seperti apa akhir daripada kehidupan para aktor. Itulah Allah. Jadi Allah mengetahui segala apapun yang terjadi. Contoh. Besok hari, hari ini, saat ini, misalnya mohon maaf. Saat ini Tuhan tahu bahwa Reva Nolan mati dalam keadaan kafir. Allah udah tahu. Maka apa konsekuensinya? Anda masuk ke neraka. Begitu miliaran tahun ke depan kiamat, kita mati. Menghadaplah kita di padang mahsyar di hadapan Allah. Diputuskanlah perkara itu. Karena Al-Quran maupun Bible mengajarkan semua manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Saudaraku Revan maju ke depan dihakimi. Hasilnya apa? Saudara Revan, karena kamu kafir, kamu di neraka. Ini hasil upayamu ketika kamu di neraka. Anda protes. Loh, kalau Tuhan saya sudah tahu saya masuk ke dalam neraka, kenapa saya diciptakan? Kan gitu. Pasti maunya kan gitu. Karena itu adalah narasi yang dibangun oleh benak kita sebagai manusia. Kalau kamu sudah tahu aku di neraka, kenapa kau ciptakan aku? Allah menjawab apa? Bung, ketika aku menciptakan engkau, kau baca Bible kan? Yes. Apa yang dikatakan dalam Biblemu? Yesus itu Tuhan atau utusan? Utusan. Kenapa kamu sembah?
Nah, terus, pernah nggak jumpa dengan Bang Suma? Pernah ya Tuhan. Apa yang diajarkan kepadamu? Yesus itu Tuhan atau utusan? Utusan. Lalu kenapa kamu sembah? Saya sembah karena orang tua saya. Saya sembah karena saya gengsi masuk Islam. Saya sembah karena saya jengkel dengan orang Islam itu. Banyak teroris. Di Islam itu banyak pencuri dan seterusnya. Misalnya gitu. Oh gitu. Jadi gara-gara itu kamu tidak mau masuk ke Islam menyembah kepadaku. Sementara Yesus mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Kamu nggak sampai pikiranmu ke sana. Sampai sih. Nah, salah nggak kalau kau kumasukkan ke neraka? Padahal kebenaran sudah datang kepadamu. Bang Suma sudah mengajarkan kepadamu. Bahkan kamu menghabiskan waktu suatu malam bertanya kepada Bang Suma. Salah enggak sekarang kalau aku masukkan kau neraka? Tidak. Nah, itulah kita masuk ke neraka. Allah sudah tahu. Tetapi ketika kita masuk ke neraka, ya itu kita punya perbuatan sendiri. Nah, sekarang kebalikan. Anda kafir sekarang nih. Mohon maaf, Anda non-muslim. Tiba-tiba, begitu di padang mahsyar, keluar nama saudara. Reva Nolan, silakan Anda berjalan di sebelah kanan menuju surga Firdaus. Wah, orang semua kaget. Teman SMA Anda kaget. Teman SMP Anda kaget. Teman kuliah Anda kaget. Bahkan kedua orang tua Anda kaget. Kok bisa? Kenapa demikian mereka kaget? Karena setahu mereka, sejak Anda kenalan dengan mereka, Anda adalah kafir Kristen. Tapi ternyata setahun sebelum Anda meninggal, udah berpisah dengan teman SMP, SMA, orang tua sudah meninggal duluan. Rupa-rupanya, dari hasil berdialog dengan Bang Suma, setahun sebelum meninggal, Anda mu'alaf. Anda menjadi Muslim. Tahu. Makanya umat Islam itu tidak bisa menghakimi. Wah, kamu kafir, kamu laknat, kamu ini. Nggak bisa. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Mana tahu orang yang hari ini kita katakan kafir. Besok hari ternyata dia mu'alaf. Kita nggak tahu. Yang kita ceramai, yang kita nasihati ini. Rupa-rupanya begitu dia menjadi Islam. Dia lebih Muslim. Dia lebih taat daripada kita ini. Tidak ada yang tahu itu. Tapi yang tahu hanya Allah. Dia sudah tahu, akhir hidupnya saudara Suma seperti ini. Akhir hidupnya saudara Revan seperti ini. Dia adalah penghuni surga. Dia adalah penghuni jannah. Dia adalah penghuni Firdaus. Kenapa? Ternyata di dalam kehidupannya, akhir hidupnya, beliau sempat mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan mengatakan Yesus itu hanya utusan Tuhan. Surga. Allah sudah tentukan. Bukan Allah yang menentukan. Tetapi Anda yang menentukan. Begitu kita berdialog, Anda pikirkan, Anda renungkan, masuk akal Anda terima, membuka diri Anda dengan Islam. Maka yang membuat Anda masuk surga adalah Anda sendiri. Tetapi Allah sudah tahu, anak ini kelak, anak ini masuk surga. Bukan dikatakan kelak, anak ini ada di surga. Kenapa anak ini ada di surga menurut Allah? Karena Allah tidak terikat ruang dan waktu. Seperti itu saudara saya Reva Nolan. Jadi Tuhan itu tidak pernah kemudian mentakdirkan hal yang buruk kepada manusia. Yang buruk itu hanya kita yang hanya kita yang membuat itu. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, kebenaran itu telah datang kepada kita semua. Saatnya kita memilih, mau kufur atau mau beriman. Kalau mau menjadi mukmin, mari kita jadi mukmin. Kalau mau jadi kafir, silakan kafir. Tapi yang mana yang enak dalam kehidupan ini? Kalau dari pandangan sudut Islam, yang enak itu adalah menjadi Kristen. Loh kok bisa bang? Oh iya, karena di kehidupan kita hanya ada dua. Apa itu? Mukmin, Muslim, dan kafir. Kalau mau terikat dengan hukum Tuhan, hidup sebagai manusia, wajib hukumnya masuk menjadi seorang Muslim. Tapi konsekuensinya harus tunduk kepada aturan-aturan main. Nggak bebas bangun tidur, tidak bebas tidur, harus bangun jam 5 subuh. Tidak bebas tidur siang, harus salat jam 12 siang. Tidak bebas sore hari, harus salat asar. Tidak bebas menjelang malam, harus salat maghrib. Nggak bebas nonton pada saat menjelang larut malam, harus salat isya. Itu diatur, itu Muslim. Tapi kalau mau bebas, tidak ngapa-ngapain, hidup seenaknya, sepuas-puasnya, tidak ada aturan-aturan Tuhannya,
maka menjadi kafir. Makanya tidak ada aturan, wahai orang-orang kafir, berinfaklah, wahai orang-orang kafir, bersedekahlah, wahai orang-orang kafir, berbuatlah. Enggak ada. Sekali kafir, silakan Anda melakukan sebebas-bebasnya. Di dalam kaidah Islam dikatakan, ad-dunya sijanul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, inilah yang saya katakan. Mohon maaf nih, terakhir kata dari saya. Orang Kristen itu punya aturan. Banyak aturan Kristen itu. Tapi sayangnya aturan-aturan itu aturan dibuat sendiri. Bukan aturan Tuhan. Jadi orang Kristen itu memiliki aturan baik dalam aspek ibadah, aspek bertuhan. Sayangnya semua itu bukan firman Tuhan. Tapi itu adalah aturan manusia. Demikian sementara Saudara Reva Nolan. Semoga bisa jadi petunjuk. Silakan. Oke, berarti itu di intinya tuh memang Allah tuh apa siapa tuh Allah aduh. Allah sudah Subhanahu wa taala. Ya. ya itu sudah maha mengetahui, cuman tinggal manusianya yang menentukan gitu. Iya, betul. Kita yang menentukan nasib kita. Oke, sekarang gimana nasib-nasib orang primitif yang di luar teknologi, yang tidak berkerumun dengan orang-orang beragama, yang tidak tahu kenal Islam, itu nasibnya gimana Bang Juma? Oke, silakan. Baik. Jadi di Islam itu ada yang disebut saman fatrah. Ya. Tidak ada hukum bagi mereka yang tidak tahu. Ya. Tidak ada hukum bagi mereka yang tidak ngerti, yang tidak tahu, yang tidak ada kemudian petunjuk datang kepada mereka. Nggak ada hukum. Contoh nih, contoh. Ini contoh sederhana. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Musa, hukum-hukumnya berlaku kepada Nabi Musa dan hanya berlaku kepada kaumnya. Aturannya salah satunya Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Ini aturan untuk Bani Israel. Bagaimana dengan Bani Edom, Bani yang lain? Boleh nggak makan babi? Boleh. Kok bisa gitu? Ya nggak ada aturan Tuhan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan Bani Israel? Kok mereka dilarang makan babi? Lah, itu kehendak Tuhan. Mereka bangsa pilihan. Ketika Tuhan mengatakan jangan engkau makan babi, wahai Bani Israel, kemudian mereka makan babi, mereka berdosa. Nah, di luar daripada Bani Israel, di waktu yang bersamaan makan babi tidak berdosa. Kenapa? Tidak ada kaidah itu datang kepada mereka. Kaidah perintah Tuhannya datang kepada Bani Israel. Bangsa Arab ketika waktu itu tidak ada hukum ketika mereka makan babi. Kenapa? Tidak ada kaidah pelarangan kepada mereka. Nah, itu dia. Jadi ketika ada orang primitif, tidak pernah datang ulama, tidak pernah datang seorang memberi petunjuk, tidak ada datang kepada mereka kemudian kebenaran yang bisa didengarkan oleh kuping mereka, dilihat oleh mata mereka, mati, selamat. Gak ada hukum bagi dia. Itu kadar. Allah itu adil. Allah itu maha pengasih. Makanya ada dikatakan saman patrah. Saman di mana manusia tidak didatangkan kepada mereka juru selamat. Nah, yang bermasalah adalah ketika datang juru selamat kepada manusia, seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW misalnya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wahai Nabi Muhammad, tidaklah engkau kuutus ke atas muka bumi ini melainkan kecuali untuk seluruh umat manusia. Anda manusia, berarti Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk Anda. Tapi Anda tidak mungkiri. Kata Allah, bagi yang mau beriman silakan. Yang tidak mau beriman silakan. Tapi yang Anda harus tahu, hukumku datang kepada manusia dengan mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu kuutus sebagai Rasul dan Nabi terakhir untuk mengajarkan jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika hukum itu datang, penolong itu datang, roh penghibur itu datang, tapi ditolak, malah menerima orang yang disebut sebagai Tuhan dari Israel. Sementara kedatangannya dia mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kita bukan domba. Kita bukan Bani Israel, kita bukan domba yang hilang dari Bani Israel, kita bukan keturunan Yakub, kita bukan keturunan dari 12 suku Bani Israel, tapi kenapa kita nyamar-nyamar sebagai Bani Israel? Padahal hukum Bani Israel ya untuk Bani Israel saja. Kenapa kita harus sampai ke sana?
Padahal Yesus dalam Matius 5 nomor 10, nomor 9, nomor 10 berpesan kepada muridnya. Yohanes 10 ya, nomor 5, nomor 6. Jangan engkau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa muridku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, aku kaget lagi. Matius 10 nomor 5, nomor 6. Saya sebut apa tadi? Lukas ya? Maaf. Saya tutup mata ini, tiba-tiba Matius. Waduh, kaget saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh, syukran. Jadi gitu ya. Jadi ketika kemudian Nabi Isa atau Yesus datang, dia dikhususkan hanya untuk kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Artinya, di luar Yahudi akan ada sekelompok manusia yang datang, bukan Yahudi, ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Bukan Islam dong, bukan Hindu dong, bukan Buddha dong. Tetapi apa? Kristen. Orang Romawi, Yunani yang beragama Kristen lebih awal mengajarkan ke barat sampai ke Belanda, masuk ke Indonesia. Padahal mereka bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai pengikut Bani Israel. Maka siapa nyamar domba? Hanya Kristen yang nyamar domba. Agama lain nggak ada. Nah, kemudian pada saat pada saat Nabi Musa, pada saat Daud, pada saat Salomo, pada saat Yosua bin Nun, pada saat Harun, kemudian pada saat Yesus datang ke atas muka bumi, ternyata mereka hanya untuk sekelompok golongan aja, yaitu Bani Israel. Makanya setelah datang Yesus terangkat ke langit, apa yang dikatakan? Aku akan minta kepada Bapa agar dia mendatangkan penolong, penghibur. Nah, kenapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit disebut penghibur? Karena dia adalah pembawa berita gembira. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Aku tidaklah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad SAW, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Kenapa dia membawa kabar gembira? Karena dia menyeru, wahai seluruh umat manusia. Jangan ngegip saya, biarin. Itu ngapain ngegip, biarin. Ya, kaget saya bang. Jangan, kok jadinya jangan. Dia datang menyeru, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia. Aku ini adalah nabi dan rasul diutus kepada kamu. Sementara Yesus apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus hanya berseru kepada Israel saja. Mana seruannya kepada, wahai Romawi, wahai Vatikan, wahai Yunani, wahai Belanda, wahai Asia. Nggak ada. Dia hanya menyuruh satu kelompok saja, yaitu ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kita bukan Bani Israel, jadi kita nggak boleh pede, GR, menyamar-nyamar jadi pengikut. Jangan. Ada yang diutus untuk kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sementara Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Apa pembuktiannya? Terakhir, apa pembuktiannya Yesus hanya diutus kepada Bani Israel? Pengakuan Yesus sendiri. Matius 15 nomor 24. Pengakuan orang yang sesamanya yang melakukan penyelidikan. Lukas dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Gitu ya. Lukas apa Kisah Para Rasul. Nah, di situ diterangkan jelas bahwa orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara di tengah-tengah Bani Israel, yang diberi kekuatan, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus seperti yang kamu lihat. Haleluya. Kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, terakhir, 30 detik. Yesus bersaksi tentang dirinya. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi sekedar kesaksian pendeta, pastor, gereja. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu juga yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan saat ini. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah utusan Bapa. Dalam Islam disebut Rasulullah. Dia hanya Rasul. Demikian saudara saya, mohon maaf kepanjangan. Terima kasih Akhi Sugi tentang diingatkan tadi ilmunya. Matius berapa? Matius 10 data nomor 5 dan 6. Baik. Oke. Silakan. Yang terakhir boleh gak? Boleh. Oke. Kan apa tuh namanya? Katanya tuh di Muhammad tuh ada nur Allah katanya ya. Iya. Nah, berarti itu tuh Muhammad tuh menjadi Allah apa gimana? Maaf ya kalau memang sedikit salah. Enggak. Bisa dijawab. Ya, Enggak. Jadi
begini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nur Muhammad itu sebagai esensi yang Allah gunakan untuk menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi Nur Muhammad itu adalah ciptaan. Bukan wujud dari Rasulullah ya, tapi cahaya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah sebagai unsur utama di dalam Allah menciptakan alam semesta. Jadi Nur Muhammad itu bukan Allah, tetapi ciptaan. Itu. Dan ini kajian-kajian yang dipelajari dalam ilmu filsafat ya, ilmu ma'rifat. Jadi Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, kemudian dimensi ini yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan makhluk yang lain. Ya, dari unsur inilah kemudian Allah menciptakan unsur-unsur yang lain. Jadi nur Nabi Muhammad itu adalah ciptaan. Sama-sama ciptaan. Tetapi dengan nur Nabi Muhammad inilah kemudian Allah menciptakan segala aspek yang menjadi ciptaan alam semesta. Seperti itu, saudaraku. Baik, Ada makasih lagi Bang yang ya terakhir? udah selesai gitu aja. Dan Oke, maksud sip. saya cuma mau ngebuktikan doang. Katanya kalau lu nanya 10 pertanyaan ke 10 ustadz jawabannya akan sama.